Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya, kami ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Cloud Computing. Kita dari kelas D ingin mempresentasikan tugas kelompok. Jadi kelompok kami ini mengambil tugas dengan Google Maps. Google Maps itu sebagai tema kita. Google Maps API. Sebelum kami menjelaskan lebih jauh tentang Google Maps, kita akan memperkenalkan diri kita dahulu. Yang pertama, Bagas Bayu Seto dengan NIM 2019-5307171. Selanjutnya ada saya, Alvin Ervendo dengan NIM 2019-53076. Lalu yang selanjutnya ada Anggit Firdianto Wibisono dengan NIM 2019-53084. Lalu ada Hervian Cahyo Kumolo dengan NIM 2019-53108. Dan selanjutnya Enggar Nurwayono dengan NIM 2019-53067. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari cloud computing atau komputasi awan. Komputasi awan atau cloud computing merupakan sebuah proses pengelolaan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lainnya dalam waktu yang sama. Istilah cloud merujuk pada awan yang ada di dunia teknologi informasi untuk menggambarkan jaringan internet. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Application Programming Interface atau API. API atau Application Programming Interface adalah sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi, di sini API berperan sebagai perantara antar berbagai aplikasi yang berbeda, baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform. Selanjutnya ada pengertian dari Google Maps API. Google Maps adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan oleh perusahaan Google. Jadi Google Maps ini dapat diakses melalui browser web atau sebagai aplikasi perangkat seluler. Jadi untuk Google Maps ini bisa dipakai di web ataupun di HP dengan sistem operasinya iOS, Android itu bisa dipakai. Jadi itu tuh digunakan untuk mendapatkan petunjuk arah untuk menemukan suatu tujuan gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi di jalan gitu kan, nggak tahu tempat misalnya UMK gitu, UMK. Nah, kita tinggal cari aja di Google Maps, ketik namanya Universitas Muria Kudus atau UMK, lalu langsung dapat tujuannya UMK. Tinggal kita ikutin aja petunjuknya. Selanjutnya ada manfaat Google Maps. Nah, ini manfaat Google Maps akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya Hervian Cahyo Kumolo NIM 2019-53108 akan melanjutkan membaca presentasi yang berjudul Manfaat Google Maps. Manfaat Google Maps di sini ada 7. Yang pertama ada menunjukkan arah atau lokasi tujuan. Kedua, dapat memberitahu cara menggunakan transportasi umum. Ketiga, booking salon, spa atau gym dan lainnya. Keempat, menerjemahkan arah, nama jalan dan keterangan tempat lainnya. Kelima, pesan antar makanan. Keenam, akses reservasi untuk traveling. Terakhir, membagikan lokasi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan
mempraktekkan langkah-langkah cara menggunakan Google Map. Di sini saya akan mempraktekkan langkah-langkah cara menggunakan Google Map. Yang pertama adalah membuka Google Map. Kemudian kita memilih tujuan yang akan kita tuju. Selanjutnya kita memilih rute. Di sini kita dapat lihat terdapat rute warna biru dan abu-abu. Rute warna biru untuk rute yang tercepat dan abu-abu untuk rute alternatif. Di sini ada mode transportasi yang kita gunakan. Kemudian klik mulai untuk menjalankan Google Map. Universitas Muria Kudus mungkin tutup pada saat Anda tiba. Di sini yang kita lakukan hanya mengikuti jalan yang sudah ditentukan Google Map. Maka kita akan sampai ke tujuan. Google Map akan memberikan notifikasi arahan sesuai dengan rute yang kita pilih. Ketuk tanda X untuk membatalkan navigasi. Demikian cara langkah-langkah menggunakan aplikasi Google Map. Terima kasih. Saya Anggit Ferdianto Wibisono. Saya akan menjelaskan kelebihan dari Google Maps. Kelebihan dari Google Maps yang pertama adalah dapat mengetahui estimasi waktu perjalanan, yaitu adalah Anda dapat memanfaatkan fitur ini untuk memprediksi berapa lama Anda akan tiba di lokasi yang tertuju sehingga Anda bisa berangkat tepat waktu. Google Maps akan menunjukkan jalan dengan estimasi yang cepat sampai tujuan. Yang kedua, dilengkapi dengan fitur Add Stop. Saat Anda dalam perjalanan ke tujuan, Google Maps akan memberikan informasi tentang pom bensin, restoran, bangunan gedung, bahkan nama jalan yang ingin Anda temukan pada jalur yang sama atau searah, sehingga Anda bisa menambahkan satu destinasi baru sebelum tiba ke tujuan akhir Anda. Yang ketiga, sebagai panduan menggunakan angkutan umum, tak hanya bermanfaat saat mengemudi, tapi saat menggunakan kendaraan umum, Anda juga bisa memanfaatkan keuntungan Google Maps ini. Cukup ketik tujuan dan pilih fitur dengan logo taksi, bis, kereta atau angkutan umum lainnya. Setelah itu, Google Maps akan memberikan opsi yang dapat Anda gunakan untuk tiba ke tujuan tersebut. Bahkan, Google Maps dapat membantumu memesan transportasi online lewat Google Maps. Yang keempat, dapat mengetahui titik kemacetan. Dengan memanfaatkan keuntungan menggunakan Google Maps, kamu dapat menghindari titik kemacetan. Kalau memang ada opsi rute lainnya untuk menghindari kemacetan, Google Maps akan menyediakannya untukmu. Tapi kalau tidak ada jalur alternatif, berarti memang keadaan sedang terjebak macet. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang kekurangan Google Maps API. Yang pertama adalah mempengaruhi koordinator. Jadi jika lalu lintas virtual Google Maps saat terjadi kemacetan itu dapat dipengaruhi oleh aktivitas ponsel pintar. Jadi jika para pengguna jalan semakin banyak menggunakan
navigasi, maka koordinator warna jalan yang asalnya hijau itu dapat menjadi merah. Jadi bisa dimungkinkan begini, jika Google Maps, banyak orang yang menggunakan Google Maps, jalan yang biasa dilalui sebenarnya itu normal, maka dilihat di dalam Google Maps itu bisa berwarna merah. Jadi itu dapat mempengaruhi pengguna jalan, kayak ini kok merah, oh berarti di sini macet, padahal di sini belum tentu macet. Ini seperti itu. Lalu yang kedua adalah tergantung data dari crowd searching. Jadi Google Map itu sangat tergantung pada data crowd searching, yaitu adalah pengumpulan data yang diambil oleh sekelompok komunitas atau orang besar. Jadi kesimpulannya gini, banyak ponsel yang dipakai saat melewati daerah tertentu atau daerah yang sama berulang kali itu memberikan asumsi kemacetan pada Google Maps. Ya sama seperti yang tadi, cuma ini lebih pada datanya. Jadi ponsel-ponsel tersebut itu dapat mengelabui Google Maps yang mengakibatkan para pengguna lain akan dialihkan ke rute lain, meskipun sebenarnya dalam jalan itu dalam keadaan kosong. Lalu yang ketiga adalah daerah kutub tidak akurat. Jadi gini, Google Maps itu memakai varian terdekat dari proyeksi Mercator, yaitu adalah peta navigasi pelayaran. Jadi dalam peta ini sebenarnya itu ada kelemahan, yaitu adalah proyeksi ini menyimpang dari luas daerah yang jauh dari khatulistiwa. Jadi khatulistiwa itu adalah bujur timur dan lintang selatan. Nah itu tidak sama, jadi titik koordinatnya berbeda. Jadi nanti itu dapat jadi koordinat sebenarnya dengan koordinat yang di Google itu berbeda jauh. Kesimpulan yang bisa kita dapat di sini adalah kesimpulan yang kita dapat ambil adalah layanan pemetaan web yang dikembangkan adalah sistem informasi geografis pemetaan yang mempunyai kelebihan dan kekurangan tergantung pada siapa penggunanya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau Google Map itu jelek atau bagus, ya tergantung dari SDM-nya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan dalam pengucapan kata atau dan lain sebagainya dari kelompok saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kesepian tanpa kasih. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.